Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Seperti biasa kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita mau dengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dalam perkenanannya. Oh haleluya, mari kita katakan, selidiki aku dan lihatlah hatiku. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. telah kulihat kebaikanmu, Amin. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin, amin. selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. telah kulihat Kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Kebaikanmu, amin Tuhan, terima kasih. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Yesus, telah kulihat kasih-Mu Bapa, telah kulihat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa kami bersyukur. Bapa kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Bapa, terima kasih, kami percaya 1-2 orang berkumpul Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Saat ini Tuhan, Kau akan memberikan satu wejangan buat setiap kami, sehingga kami dapat diberkati Bapa. Apa yang menjadi kesalahan kami, kali kami tidak menyadari. Namun hari ini Bapa, pengajaran-Mu sungguh luar biasa. Kami mau duduk manis, kami mau dengar apa yang Kau sampaikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Di sini hari ini saya memberi judul merendahkan hamba Tuhan. Adakah di antara saudara yang merendahkan hamba Tuhan, ngerasani hamba Tuhan? Hati-hati, saya tidak menakut-nakuti ya, tetapi ketika saudara membicarakan hamba Tuhan, ingat bahwa sejelek apapun hamba Tuhan, dia adalah hamba yang sudah diurapi. Jadi jangan main-main. Loh, ibu ini kok medeni aku, jangan ngerasani hamba Tuhan. Oh, Bu Ida aku turut tok ae, jo ido ora gelem gitu. Waduh, delok duit tok ae gitu ya. Jangan sampai kita itu menceloteh kata-kata yang tidak benar. Karena apa? Karena apa yang saudara katakan, saudara bertanggung jawab di hadapan Allah Bapa. Karena dia adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi. Mungkin saudara juga jengkel gitu ya, lihat saya tuh kok angel, dihubungi angel, sombong dan yang lain sebagainya. Saya mohon maaf kalau banyak yang menghubungi saya terlalu sukar. Tapi pasti saya akan memberikan jawaban. Entah 2-3 hari gitu ya, saya nggak tahu. Karena ya begitulah hamba Tuhan itu tidak terlihat kesibukannya, tidak terlihat dianggapnya ya manusia super gitu ya. Tapi setiap kita sekalipun hamba Tuhan juga punya masalah dan persoalan. Saya tidak membahas ke sana, tapi saya mau memperingatkan kepada saudara. Karena firman Tuhan hari ini memberikan contoh dengan jelas buat kita gitu ya. Jangan merendahkan hamba Tuhan, itu judulnya. Dunia selalu berkata bahwa hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja. Hamba Tuhan itu enak dewe. Ada yang mengatakan hamba Tuhan itu pembuat mesin ATM. Ada yang mengatakan hamba Tuhan itu pengemis berdasi. Ada yang mengatakan hamba Tuhan itu tetek bengek, pokoknya sing elek-elek tok. Saya ingatkan sekali lagi, jangan mengusik hamba Tuhan yang sudah diurapi. Amin. Ya, saya nggak nakut-nakuti, tetapi saya tidak akan memperpanjang dan memperlebar. Cukup dengan jangan merendahkan hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin yang saudara tidak suka, biar itu urusannya Tuhan. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati saudara, dan saudara mendukung dalam pelayanannya, mendukung dalam tutur katanya, pokoknya membela. Ya itu terserah, semua urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang di sini hari ini jangan merendahkan hamba Tuhan dan jangan mengusik hamba Tuhan. Karena dia adalah hamba yang sudah diurapi. Di dalam firman Tuhan, yuk kita baca 2 Raja-Raja 2, 23-25. Ini hamba Tuhan yang diurapi tapi dimaki-maki, dielok-olok gitu ya, direndahkan. Anak-anak Betel mencemooh Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Karena botak, naiklah botak, naik botak gitu. Jadi tidak disebut Nabi Elisanya tetapi botaknya yang diutamakan.
Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Wow. Saudara kalau sudah dikutuk oleh hamba Tuhan gimana? Wes mati rezeki ini, waduh wes blind. Apa? Loh Bu, hamba Tuhan kan gak boleh ngutuk. Lah ini di sini dikutuk kok. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang dan ketika Elisa melihat anak-anak kecil itu, dikutuknyalah anak-anak kecil demi nama Tuhan karena dia hamba Tuhan. Jadi ya dia memakai di dalam nama Tuhan Yesus dia mengutuki anak-anak itu. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak banyak. Sak kompi jumlahnya 42 orang. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Sudah tidak ada lagi yang mengolok-olok. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mudah untuk berkata sembarangan tentang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan urapi. Amin. Dia adalah orang yang sudah diurapi. Jangan sembrono, jangan berani-berani menfitnah. Coba untuk berpikir yang jahat, coba memikirkan dengan pikiran yang salah. Orangnya nggak mengerti, tetapi Tuhan yang sudah mengurapi dia dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia sudah berkenan, dia diurapi dan saudara akan bermusuhan dengan dia, urusannya dengan Tuhan. Bukan dengan hamba Tuhan itu. Di sini saya ingatkan bahwa hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan urapi. Apa sih Bu orang yang diurapi itu? Orang yang disertai, orang yang dipilih dan dimuliakan Tuhan. Jadi enggak sembarangan. Ada seorang hamba Tuhan, dia dimaki, dia diolok, dia difitnah, dia diapakan aja, dia diam aja. Dia tidak berkata apa-apa, dia cuma meneteskan air mata dan dia bilang, Bapak terima kasih. Kalau semua boleh terjadi dalam kehidupan hamba, itu semua adalah rencanamu. Dan kau mengampuni orang-orang Tuhan, karena mereka tidak mengerti dengan apa yang telah mereka perbuat kepada hambamu yang hina ini. Waduh, Tuhan turun tangan. Tuhan yang akan mendakwa dengan cara Tuhan, bukan dari hamba Tuhannya. Maka itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengingatkan mulai hari ini cepat bertobat, jangan mengusik hamba Tuhan dan jangan mudah menuduh, menfitnah, ngerasani, menjelek-jelekan dan yang lain sebagainya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini firman yang mengatakan ketika dikutuki beruang itu menghabiskan mereka, menghabiskan orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita itu harus percaya waktu kita menghargai hamba-hamba Tuhan, maka berkat Tuhan akan luar biasa buat kita. Ketika saudara memberkati, ketika saudara berpikir yang positif kepada hamba Tuhan ini, percayalah engkau akan diberkati juga dengan luar biasa. Tetapi ketika engkau berpikir dengan negatif, maka Tuhan juga akan memberikan hukuman kepadamu yang sesuai dengan apa yang telah kau tabur. Haleluya. Amin. Segelas air sejuk saja yang kita berikan buat seseorang karena dia melayani Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi berkati hamba-hamba Tuhan, bukan dikutuki, tetapi diberkati. Ketika saudara memberkati, maka saudara juga akan diberkati. Haleluya. Saya tidak bisa bersaksi ya, begitu banyak sebetulnya kesaksian, tapi saya tidak bersaksi karena waktunya juga sangat terbatas. Kita belajar saja ini ya. Nah, kita harus tegas dan berwibawa. Ketika engkau direndahkan orang, ini pengajarannya ya. Ketika engkau direndahkan orang, jangan kecil hati atau minder dan lemah. Hai hamba-hamba Tuhan, jangan engkau bersedih hati. Ketika engkau difitnah, ketika engkau tidak diacungi jempol, ketika engkau dituduh, ketika engkau pokoknya yang tidak nyaman-nyaman gitu ya.
jangan kecil hati, tetap layani Tuhan. Mau saya katakan ini khusus buat pelayan-pelayan Tuhan ya. Ketika saudara direndahkan orang, jangan kecil hati atau minder dan lemah. Sebab yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sepertinya melayani manusia, namun sesungguhnya saudara melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Ketika saudara melayani Tuhan, itu berarti saudara dibela Tuhan. Amin. Selama hidup saudara benar, menjaga kekudusan hidup, mengandalkan Tuhan dan menjadikan Yesus segala-galanya, maka saudara tidak pernah perlu minder dan khawatir. Tetap tegas dalam kebenaran dan tetap berwibawa sebagai hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Itulah panggilan saudara sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau engkau lagi dicaci, dimaki, engkau difitnah dan yang lain sebagainya, kita tetap membalas dengan kasih dan mendoakan orang itu supaya orang itu diberikan roh pengampunan dan juga tangan Tuhan tetap memberkatinya. Amin. Kita harus tegas dan berwibawa. Yang kedua, kita harus menunjukkan kuasa Allah atas hidup kita. Jadi kita harus menunjukkan, aku engkau sepilihkan tidak apa-apa, aku engkau fitnah, ya terserah, itu maumu, aku nggak bisa, saya tidak bisa untuk melarang kau tidak menfitnah saya. Saudara dikatakan jelek, botak, waduh tambah tua, ya memang kan ya tua, tapi nggak perlu ya kita kepada hamba Tuhan. Aduh, sudah lama nggak ketemu kok tuwein nemen ini, welek loh. Hati-hati Bapak Ibu ya, itu tidak menyenangkan dan itu tidak memberikan air yang hidup. Masih ingat kemarin tentang air hidup? Tidak memberikan air tetapi tidak memberikan semangat tetapi memberikan keluyuan. Nah kita harus belajar jangan sampai bibir dan lidah kita itu tidak menjadi berkat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga ngolok-ngolokkan hamba Tuhan itu banyak sekali. Dan ini khusus buat hamba-hamba Tuhan, saya ingatkan hari ini ya. Loh Bu, jemaat ikut, loh ya harus ikut serta. Ketika engkau digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, kau harus mengikuti teladan gembalamu. Amin. Kita harus mengasihi, mengampuni dan memberkati. Kalau engkau dicaci maki, engkau diolok, engkau difitnah, serahkan kepada Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang sudah diurapi. Amin. Loh Bu, katanya orang yang diurapi. Ketika gembalamu mengangkat tangan memberkatimu, berdoa untukmu, pengurapan ilahi turun atas jemaatnya. Berarti kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jelas ya di sini. Ketika Elisa diremehkan, dia justru menunjukkan pembelaan Tuhan atasnya. Kalau kita baca sejarahnya, anak-anak Betel bahkan menantang dia dengan sikap, apa sih yang bisa engkau buat? Lalu ia berkata, aku hamba Allah. Tetapi ia terus diremehkan. Mana Allahmu itu? Diremehkan. Mana ada, mana bisa dengar suara Tuhan? Hati-hati. Banyak anak-anak maupun orang tua meremehkan. Masa itu nubuat, paling nubuat. Apalagi yang meremehkan minyak urapan ya, hati-hati. Minyak urapan bukan minyaknya, tapi kuasa yang ada di dalam minyak itu yang sudah didoakan dan sudah diangkat oleh hamba Tuhan ini. Dan Tuhan sendiri yang memberkati. Dengan iman percaya telah dia terima, buktinya banyak mukjizat yang terjadi. Ada kuasa di dalam minyak urapan itu. Ada anak sombong banget dia. Dia merasa orang yang sukses dan dia sombong menyepelekan sekali dengan minyak urapan. Bahkan orang tuanya pun menertawakan hal ini. Sangat berbahaya. Tuhan bisa buat semuanya menjadi yang tidak indah. Bisa. Botak-botak seperti itu. Akhirnya apa? Beruang yang keluar. Binasalah kau. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Maka dari itu jangan menghina dengan hamba Tuhan, dengan minyak urapan, dengan kuasa keilahian itu. Jangan remehkan. Ada yang bertanya, pengen tahu aku Tuhan kok bisa diajak bicara. Loh belum tahu dahsyatnya. Kalau orang ini terus berintim dengan Tuhan, dia kan bisa berbicara. Nanti dibanding-bandingkan.
Agama tidak bisa menjadi patokan Bapak Ibu. Tetapi iman percaya itu yang menjadi patokan dan itu yang menjadi dasar utama. Bukan agama, bukan tata cara ibadah, bukan. Tetapi iman percaya kepada Kristus Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, Putra Tunggal Allah yang kudus, yang dia sudah lahir, mati, dan bangkit dari antara yang mati. Dan dia memerintah untuk selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal di sorga sana yang mulia. Dan firman Tuhan katakan, engkau telah mendudukkan aku di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ya dan amin. Dan itu ketika kita mempercayai hal itu, kuasanya sungguh dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingnya. Jadi dia bisa berdialog, dia bisa berbicara. Jangan sampai saudara salah ya. Jangan sampai saudara salah dan meremehkan itu. Paham? Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menunjukkan kuasa Allah atas kita seperti Elisa menunjukkan kuasa Allah sehingga dia bisa mengeluarkan beruang-beruang yang begitu banyak. Hal yang ketiga, kita harus menyatakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dari siapa? Dari diri kita sendiri. Biar aja orang mau mengolok kita, orang mau mengejek kita, kita tetap aja dalam kasih. Kita tetap aja dalam kerendahan hati. Kita tetap saja dalam ucapan syukur dan memberkati orang-orang ini. Kemuliaan dan kekudusan Allah akan membuat umat yang mengasihi Dia dan melayani Dia tidak akan pernah bisa diremehkan dan direndahkan. Tuhan akan ambil alih semuanya. Terhadap Daniel, Tuhan juga membuktikan hal yang sama. Ketika dia dibuang ke gua singa, tetapi singa tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan putus asa, tetap layani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap layani Tuhan. Dengan air matamu kau membalas, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Itu mah udah biasa ya, sebagai hamba Tuhan yang sering nangis itu udah biasa gitu ya. Hal yang keempat, kita harus mengembalikan citra seorang hamba Tuhan. Ini tugas hamba Tuhan. Inilah yang Elisa lakukan, yaitu mengembalikan citra seorang hamba Tuhan, yaitu sebagai biji mata Tuhan dan orang yang disertai Tuhan. Setiap kita yang menyadari Tuhan sudah menyelamatkan kita, ingat kita adalah hamba Tuhan yang dijaga dan yang sudah dibela oleh Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku, hamba Tuhan bisa salah, tetapi bukan urusan kita. Karena hamba Tuhan adalah orang yang diperkenan Tuhan untuk melayani Dia. Paham di sini, hamba Tuhan bisa salah, tetapi dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan Tuhan sanggup untuk mengubahkannya. Bagian kita adalah menghargai, melayani dan mendukung serta menghormati hamba-hamba Tuhan kecuali hamba Tuhan palsu. Amin. Hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu tidak perlu untuk dihargai. Ya, tetapi yang perlu dihargai adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, taruhkanlah kepekaan kepada setiap kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami bisa membedakan hamba Tuhan yang diurapi dan hamba Tuhan yang tidak diurapi, yaitu hamba Tuhan yang palsu Bapa. Taruhkanlah hikmat marifat atas mereka masing-masing sehingga kami tetap diperkenan oleh Tuhan, dan ajarilah setiap tutur kata kami Bapa tetap menghargai siapapun Tuhan di dalam nama Yesus, karena hamba-hamba Tuhan itu adalah utusan-Mu yang sudah Engkau urapi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami semuanya. Kami akan terus belajar Bapa dalam perkenanan di hadapan Tuhan setiap hari. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.